Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam sejahtera bagi kita di pagi hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita datang untuk ada di hadapan hadirat Tuhan, untuk mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Saya juga mau menyapa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti secara live di FB. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami masih diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kami hanya bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan kami ada di hadapan hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu ada di tempat ini. Kami hendak datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa kami mohon, biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh terfokus kepadamu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa menikmati lawatan, pujian, penyembahan bersama denganmu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Mengurapi secara khusus semua yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang melayakkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan roh setan menguasai hati pikiran kami. Bahkan jemaat-Mu yang membuat acuh tak acuh dan membuat kami tidak fokus beribadah pada pagi hari ini. Kami menghancurkan setiap kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Bapa. Bebaskan tubuh jiwa roh kami untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah awan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Kami rindu Roh-Mu Tuhan mengurapi kami.
atas segala raja. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Dan berikan salam senyum di samping kiri kananmu. Sebab Dialah Tuhan yang benar. Haleluya. Biarlah di pagi hari ini hati kita dilimpahi dengan sukacita surgawi. Kita memuji memuliakan Tuhan. Kuasa
Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju di depan. Persiapkan seluruh kehidupan kita untuk lebih lagi dia soal kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Untuk itu mampukan setiap kami merenungkan, bahkan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Setiap ketidaktepatan kami di hadapan hadirat Tuhan. Ampuni segala ketidaktaatan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Agar setiap hati kami boleh layak untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Agar setiap hati kami boleh layak untuk menghampiri akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau
Dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Bapa di surga, kami datang di hadapanmu. Kami menaikkan syukur dan limpah terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam seminggu yang lalu. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami ada di hadapanmu. Kami menyadari bahwa sesungguhnya tangan-Mu yang kuat yang telah menuntun kami sehingga kami ada di tempat ini. Kami umat-Mu yang siap mendengar firman-Mu, membuka hati kami, membuka pikiran kami. Kiranya Tuhan menuliskan di dalam hati kami, menerjemahkan di dalam pikiran kami setiap firman yang akan kami dengar. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk mengungkapkan keinginan hati Tuhan lewat firman-Mu pagi hari ini. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua yang ada di tempat ini. Salam juga buat saudara-saudara yang sedang mengikuti siaran kami lewat siaran langsung di Facebook atau di media sosial lainnya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban bagi pergumulan, bagi perjuangan iman kita sepanjang masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita akan belajar tentang kesucian hidup dan kebangunan rohani. Kesucian hidup dan kebangunan rohani. Dua hal ini menjadi tema renungan kita di hari ini dan sepanjang satu minggu berjalan ke depan. Kesucian hidup dan kebangunan rohani dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bahasa kerennya dikatakan kesucian memiliki korelasi atau memiliki hubungan timbal balik dengan kebangunan rohani. Artinya kita tidak bisa berbicara kebangunan rohani tanpa kesucian hidup. Demikian sebaliknya kebangunan rohani akan terjadi ketika kita mempertahankan kesucian hidup. Karena itu dalam perjalanan iman kita perlu garis bawahi kedua hal ini. Bahwa kesucian hidup harus tetap dipertahankan sehingga kebangunan rohani dapat terjadi. Hidup ini bukan bicara hanya hidup secara jasmani, tetapi juga hidup secara rohani. Hidup jasmani ini akan dipengaruhi oleh kehidupan rohani. Kehidupan secara visual yang dapat kita lihat dalam perilaku, dalam perkataan setiap hari akan dipengaruhi oleh kehidupan atau pertumbuhan rohani kita. Nah, ini yang harus kita bangun. Karena yang dibawa sampai mati adalah kehidupan rohani kita ini yang harus dipupuk. Yang harus kita jaga, yang harus kita bawa. Kalau demikian, bagaimana dengan menjaga kehidupan
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasanya menjaga kesucian hidup itu teori. Ada orang berkata begini, tidak mungkinlah kita hidup di dunia ini itu hidup suci. Memang hidup suci itu mahal. Hidup suci itu tidak mudah. Tetapi hidup suci itu bisa. Beberapa tokoh Alkitab telah menunjukkan kepada kita bahwa hidup dalam kesucian, hidup menurut standar ilahi itu bisa, bukan tidak bisa. Saya ingin memberikan satu prinsip dalam membangun manusia rohani, dalam membangun kesucian hidup. Saya kutip dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini ayat 18. Mari kita catat atau garis bawahi bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada contoh konkret yang pernah orang tanyakan kepada saya pernah sampaikan di sini. Ketika sampai sekitar jam 1 dini hari, ada orang WA dan saya jawab. Dia tanya begini, kok Bapak belum tidur? Saya bilang iya. Kenapa Bapak belum tidur? Saya bilang masih kerja. Panjang lebar pertanyaannya. Saya jawab dia begini, kenapa saya masih kerja? Saya tidak bekerja untuk mencari pujian. Saya bekerja tidak mencari kedudukan atau jabatan. Karena saya bekerja untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara melaksanakan pekerjaan melebihi dari jam kerja ataupun harus memaksa diri bekerja lebih. Kalau pakai cara berpikir yang umum. Kalau bekerja, apalagi pekerjaan kantor, mengharapkan upah lembur. Atau mengharapkan sesuatu di balik itu. Saudara, kalau pakai prinsip dalam ayat tadi, itu yang akan membuat kita terus bersemangat. Kita bekerja tidak pernah menuntut balas. Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita sedang membangun sesuatu yang kekal. Saudara, kalau dari pekerjaan kita bisa menolong banyak orang, bisa membuat orang lain berbahagia. Bukankah waktu itu merupakan kesempatan untuk kita mengabdikan diri? Bukankah waktu itu merupakan momentum yang berarti? Saudara, tidak setiap kesempatan itu
begitu berarti bagi orang lain. Banyak waktu yang kita bisa eh, lalukan begitu saja tanpa makna. Saudara bisa menghabiskan waktu di media sosial, itu tidak salah, tetapi lihat manfaatnya. Memang di media sosial itu ada waktu untuk kita iseng. Seperti nonton hal yang lucu-lucu, paling tren sekarang itu apa namanya? TikTok. Duduk-duduk ada yang rekam video TikTok. Itu tidak salah. Kita juga butuh refreshing. Tetapi jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan TikTok berjam-jam. Jangan menghabiskan waktu dengan game online berjam-jam. Saudara, kita bisa gunakan media sosial itu yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya berbagi pesan, berbagi informasi yang berguna bagi orang lain. Salah satu yang sudah menggunakan kesempatan di media online itu Bapak Epa. Beliau mendaftar di salah satu link yang pernah saya bagikan. Itu manfaat. Akhirnya dari jemaah Sesawi ada 3 orang yang terdaftar melalui link itu. Salah satunya Bapak Eva. Kita kembali pada tema kita, kesucian hidup dan kebangunan rohani. Setelah kita melihat prinsip yang tadi, bahwa kita sedang melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu yang kekal. Kalau prinsip itu yang kita pakai dalam pekerjaan apapun, dalam melakukan apapun dalam hidup ini, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Kita akan tersenyum dan melihat bahwa ini kesempatan yang baik buat kita untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita akan membaca 2 Korintus pasal 6. Dua Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya mulai ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela.
sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Bagaimana caranya kita dapat membangun kerohanian kita? Yang pertama, hidup tidak menjadi batu sandungan. Ayat 3 berkata begini, hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Cara yang pertama adalah hidup tidak menjadi sandungan, atau mungkin lebih lurus, hidup menjadi teladan. Memang ini sesuatu yang idealnya. Dari orang percaya, dalam hidupnya harus menjadi teladan atau tidak menjadi sandungan. Saudara tahu sandungan? Waktu musim hujan, pas di tikungan, arah ke gereja ini, banyak orang yang jatuh di situ. Karena air mengalir deras seperti banjir, sampai merusak jalan. Akhirnya saya juga salah satu yang sepatunya masuk air walaupun tidak sampai duduk di dalam air. Batu sandungan itu seperti itu. Kalau orang sudah tahu bahwa di situ ada sandungan, dia pasti minggir, dia bisa silih. Tapi jalannya rusak itu melintas di sepanjang jalan, jadi mau tidak mau memang harus ekstra hati-hati. Hidup kita harusnya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Seharusnya hidup kita ini menjadi teladan. Paulus pernah mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Oleh sebab itu, penting agar hidup keseharian kita selaras dengan ajarannya, agar hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara, hidup ini menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Saudara, orang lain bisa melihat cara hidup kita. Tadi malam saya membaca sebuah tulisan, tidak cukup hanya mengenal Allah. Saudara, hubungannya dengan cermin ini, dia kupas di situ salah satu ayat yang dikutip di situ, yang berhubungan dengan cermin yang terbuka, adalah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada orang banyak, siapakah aku ini? Saudara, saya berdiri di depan ini. Saudara bisa mengatakan menurut perspektif, menurut sudut pandang saudara, masing-masing terhadap diri saya. Pasti berbeda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif.
ada yang abstain. Dia tidak berpendapat. Sebenarnya tidak berpendapat juga salah satu pendapat, bahwa dia tidak berpendapat. Artinya begini, siapa diri kita sebenarnya? Tanyalah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa diri kita? Karena mereka yang bisa melihat kita secara detail. Sejago apapun kita tidak bisa lebih hebat dari cermin. Kita semua butuh cermin. Walaupun sekarang cermin itu diganti kamera. Orang lebih suka kamera. Jadi kalau mau lihat, saya lihat beberapa kaum hawa. Kalau di gereja itu lihat HP, saya pikir dia ada lihat apa. Ternyata dia lihat muka di HP. Luar biasa. HP itu jadi cermin. Tetapi banyak orang lebih suka HP daripada cermin. Karena cermin itu tidak bisa, saudara tidak bisa apa? Tidak bisa buat lebih indah dari aslinya. Cermin selalu berkata jujur. Tapi kalau kamera, biar ada hitam balau, semua jadi kinclong habis. Akhirnya kamera jadi korban. Dimanfaatkan terus. Setiap momen direkam. Saudara, hidup kita itu menjadi cermin yang terbuka bagi orang lain. Orang bisa menilai kita. Ini berat, tetapi bisa. Memang berat, sesuatu yang bernilai itu berat. Saudara, harga emas sekarang ini mungkin sekitar 1 juta, 1 gram. Padahal 1 gram itu kecil anak. Tapi cari uang 1 juta ini berat. Sesuatu yang berharga memang mahal harganya. Saudara, kalau mau beli baju yang bermerek, baru, Grace, cari di Lipo atau cari di Ramayana. Harganya ratusan ribu sampai jutaan. Kalau saudara cari yang bermerek, murah, ada di RB. Saudara, hidup kita ini bisa juga pura-pura. Kita bisa munafik di depan orang. Tetapi kalau orang yang setiap hari dengan kita tidak bisa munafik. Dia tahu bahwa kita sedang action. Dia tahu kalau kita sedang munafik. Siapa diri kita? Tanyalah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita menjadi batu sandungan bagi mereka? Apakah kita ini sudah menjadi teladan? Apa belum? Jadi cara yang pertama membangun manusia rohani adalah tidak menjadi batu sandungan. Cara yang kedua, hidup dalam kemurnian. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik. Nah, ini dia tadi yang saya katakan. Harus murni. Apa adanya. Ini pengalaman pribadi. Mungkin hanya berlaku bagi saya tidak tahu kalau bagi saudara-saudara yang lain. Rasanya, kalau saya bertemu dengan orang-orang yang selalu berkata apa adanya, bisa bercerita lebih lama. Bahkan waktu kalau 1 jam itu kurang. Beberapa hari yang lalu kami berkunjung ke rumah seorang teman. Sudah lama saya tidak datang. Rencana pergi hanya sebentar, mungkin 15 menit. Akhirnya cerita sampai 2,5 jam. Istri saya itu tidak bisa lama-lama. Tetapi kenapa bisa lama?
kami cerita di jalan. Kok bisa lama ya? Saya bilang memang beda. Kalau cerita dengan orang yang apa adanya, dengan bercerita sama orang yang suka munah. Tahu munah? Munafik. Saya juga kaget pertama, munah apa munah? Oh ternyata munah itu munafik. Cepat bosan. Karena apa yang diceritakan itu tidak sesungguhnya terjadi seperti itu. Tapi ada orang yang spesial. Saya setiap kali ketemu orang ini, aduh, bisa terkecoh dari ceritanya. Tapi kalau lihat faktanya, saudara akan geleng-geleng kepala. Dia bersaksi begini, ini bersaksi ini. Kalau saudara tahu cerita aslinya, beda dengan kesaksiannya. Saya juga tidak tahu kenapa begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan supaya kita hidup dalam kemurnian. Apa adanya. Kalau memang kita masih belum dewasa, ya, memang seperti itu. Kita belajar untuk menjadi dewasa. Tidak usah berpura-pura sok rohani. Kalau memang aslinya belum maksimal rohaninya, terus perbaiki saja, jujur saja. Oh ya, kerohanian saya baru sampai di sini. Kesabaran saya sampai di sini. Tapi bagaimana caranya supaya bisa sabar, bisa murah hati? Tadi prinsip yang dalam 2 Korintus pasal 4 itu wajib kita pakai. Bahwa apa yang kita lihat itu adalah yang tidak kelihatan. Apa yang kita berbuat itu untuk kehidupan kekal, bukan kehidupan di bumi. Contoh saudara bantu seseorang. Kalau bantu seseorang itu tujuannya cuma di bumi, ini kan pasti ada catatannya. Oh ya, saya bantu dengan harapan nanti begini, begitu. Saudara kalau melihat hal yang kekal, yang tidak kelihatan itu, saudara bantu itu akan pulang dengan rasa bersyukur. Kenapa? Karena ini kesempatan yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertumbuhan rohani kita juga tidak terlepas dari proses pemurnian. Tujuannya agar suatu saat kita dapat hidup sepenuhnya menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tentu dalam proses tersebut ada bagian kita untuk berjuang untuk tidak mengikuti kehendak daging, tetapi menuruti kehendak roh. Saudara, perjuangan keinginan daging dan keinginan roh ini memang harus diperjuangkan. Dia tidak bisa terjadi begitu saja. Saudara berdoa, berpuasa, lalu tiba-tiba jadi. Harus berjuang. Setiap kali jalan, saudara hanya lihat, woi ini orang rumah pembagus lah. Saudara hanya mau tidur siang malam, hanya pikir, oh ini orang rumah bagus begini, nih beta juga harus punya begitu. Saudara punya mimpi, punya cita-cita tidak salah. Tetapi jangan sampai itu menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus mendorong saudara dalam hidup ini untuk mencapai apa yang saudara ingini. Bahkan banyak orang memaksa Tuhan dengan berdoa untuk supaya Tuhan menuruti permintaannya. Saudara melihat sesuatu, jangan lihat yang sekarang lah. Lihat yang tidak kelihatan. Yang tidak banyak orang melihat itu. Dan demikian kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Terus terang saudara, saya menghadapi tantangan yang menurut saya berat memang. Dalam 3 bulan terakhir ini kerja ekstra.
kerja ekstra. Walaupun harus menghadapi sedikit tantangan, ya tapi saya tidak mundur. Saya mau terus untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pikir ini kesempatan untuk saya membantu banyak orang. Saya hanya punya keinginan supaya orang-orang yang mendapat pertolongan itu dia bersyukur kepada Tuhan. Bahwa selama ini dia telah berdoa dan ini saatnya Tuhan menjawab permohonan dia. Terlepas dari siapapun yang menjadi alat di tangan Tuhan. Kita tidak perlu mengambil bagian dalam pujian itu. Tetapi yang penting bagi saya adalah orang-orang yang menerima pertolongan, dia bersyukur kepada Tuhan yang selama ini dia telah bergumul, berdoa. Dan kini saatnya dia menerima jawaban doa itu. Hal yang terakhir, bagaimana caranya membangun kerohanian? Hidup memberitakan kebenaran. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dengan memberitakan kebenaran, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Selain itu, kerohanian kita juga akan terbangun seiring dengan kita memberitakan kebenaran kepada orang banyak. Saudara, ketiga hal ini, ketiga cara ini, kiranya dapat membangun manusia rohani kita. Akan membangun kesucian dalam hidup kita. Memang beda-beda tipis antara manusia jasmani dan rohani. Karena apapun yang kita perbuat sebenarnya kan secara pandangan manusia. Kelihatannya seperti itu, tetapi alasan kita berbuat ini dan berbuat itu menjadi poin yang penting bagi Tuhan. Apa motivasi kita? Apa alasan kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan seterusnya. Misalnya saya lihat, ini pengamatan saja. Ada orang yang begitu giat menolong orang lain, dia ke sana kemari. Saya lihat ada orang ini mengusulkan orang dari kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, padahal dia ada di kelurahan A. Tapi juga dia usul orang dari kelurahan C. Wih, bervariasi. Menolong itu hal yang positif, tetapi alasan menolong itu menjadi tanda tanya. Membantu orang tidak salah, tetapi motivasi membantu orang itu yang menjadi catatan bagi Tuhan. Manusia rohani itu yang seperti itu. Alasan kita melakukan A, melakukan B, melakukan C itu penting bagi Tuhan. Kalau cuma alasan duniawi, bagi Tuhan nilainya 0. Di hadapan Tuhan itu nilainya 0. Oh, saya mau melakukannya ini kan nanti besok-besok beta pu anak siapa yang tolong, kan nanti ada orang yang tolong.
kalau beta su tolong orang. Tuhan tidak pakai hukum rimba. Tuhan pakai hukumnya. Orang yang takut akan Tuhan, keturunannya tidak akan meminta-minta roti. Bukan karena kita tolong A, tolong B, nanti suatu waktu keturunan saya akan ditolong Z dan seterusnya. Tidak begitu. Berkat Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan standar penilaian manusia. Mempertahankan kesucian hidup dapat membangun manusia rohani kita. Untuk memperkaya khotbah ini juga saya dengar khotbah tentang kesucian hidup dalam keluarga. Ternyata kesucian hidup dalam keluarga juga penting. Amat sangat penting. Dia katakan begini, ketika orang tua, kehidupan rohani orang tua akan mempengaruhi kehidupan rohani anak. Walaupun tidak ada bukunya, tidak ada kelasnya, tidak ada Bible study-nya. Tetapi secara visual, anak-anak akan melihat. Menurut sang pengkhotbah, bahwa perilaku orang tua di dalam keluarga akan menjadi sebuah garis atau akan menjadi sebuah catatan, akan membekas bagi anak melihat kehidupan orang tuanya di dalam keluarga. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita pasti masih kurang, saya juga masih banyak kurang. Tapi waktu yang Tuhan berikan, yang waktu penyelamatan itu adalah sekarang. Waktu penyelamatan itu sekarang, bukan nanti. Sekarang. Sepanjang hayat masih di kandung badan. Itulah waktu yang Tuhan berikan. Saya ulangi ayat 2 pasal 6. Sebab Allah berfirman pada waktu itu pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Tuhan beri waktu untuk Tuhan mendengar seruan kita. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kapan Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita? Ketika kita masih hidup ini. Kalau sudah tidak ada nafasnya lagi, karya penyelamatan sudah selesai. Alkitab berkata sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu itu adalah waktu sekarang. Bukan nanti. Kapan membangun kesucian hidup? Kapan membangun manusia rohani sepanjang kita hidup ini? Jangan sudah di rumah sakit baru, tolong. Saudara sebagai orang beriman kalau sakit berteriak kepada Tuhan, iya. Tetapi saya mengajak kita, sepanjang kita masih sehat seperti ini, segar, bugar seperti ini, mari kita membangun kesucian hidup, membangun manusia rohani kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga kita terus berjuang bersama-sama di dalam pertolongan Tuhan. Kita akan membangun kesucian hidup, membangun manusia rohani kita, sehingga seutuhnya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang datang bagi kita.
betapa sukacitanya kita ketika Tuhan masih memberi napas kehidupan. Ketika kita masih memiliki waktu. Ketika kita masih memiliki hari ini. Besok dan seterusnya. Karena akan ada waktunya. Tuhan tidak mendengar kita lagi. Ketika hayat tidak dikandung badan. Semua sudah selesai. Ini waktunya kita membangun kesucian hidup lewat keseharian kita. Hidup tidak hanya berbicara makan minum, tetapi hidup meliputi kehidupan seutuhnya. Baik cara berpikir, cara bertindak, cara berkata-kata, cara bergaul. Dalam setiap aktivitas kita. Itulah hidup. Dan disitulah kehidupan rohani kita akan dibangun. Kesucian hidup kita akan terlihat. Karena itu hidup kita akan menjadi cermin yang terbuka bagi banyak orang. Mereka akan melihat siapa kita. Mereka akan menilai siapa kita. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan, buat momentum yang begitu berarti bagi kami hari ini Tuhan. Bahwa kami masih memiliki kesempatan. Kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk membangun kesucian hidup, membangun manusia rohani kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang telah memberi pencerahan bagi kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar ini menjadi catatan yang tidak terlupakan. Bahwa kami sedang membangun manusia rohani kami. Kami sedang melihat sesuatu yang tidak kelihatan bagi banyak orang, yaitu kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Engkau membukakan rahasia ini bagi kami. Biarlah prinsip ini menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kami ketika kami menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini, berbagai kesulitan yang kami alami. Biarlah kami pandang itu sebagai cara Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Kami tidak bersungut-sungut, kami terus bersukacita karena Tuhan ada bersama kami, karena Tuhan memegang tangan kami, karena Tuhan menuntun langkah kami. Kami pasti bisa, karena kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi orang lain. Kami dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi karena Tuhan, kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Saya bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mempersiapkan persembahan kita, dan kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mensyukuri anugerah dan kebaikan Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami, memberkati Bapak Tarsan, biarlah dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan memberikan persembahan
Mari Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik dari dalam hati kami, baik yang memberi maupun yang tidak memberi. Kami mau memberikannya dengan sukacita melimpah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saya mengundang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan takkan berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, Dialah hikmat kebajikan tersedia bagiku. sedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah-Mu Atas Tuhan. sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Woo! Jesus. Haleluya. Baik. Ibadah kita boleh berjalan seperti yang kita sudah lakukan, baik itu ibadah KUK, karena sudah ada ibadah KUK yang sudah berjalan, tetap dilaksanakan, dan ibadah WBI jika dianggap itu sudah bisa dilakukan, kita bisa melakukannya. Ibadah doa dan puasa tetap kita jalankan, dan ibadah raya seperti biasa jam 7 dan jam 9 pagi. Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena beliau sedang berada di Sabu, sedang menjalankan tugas organisasi dan sekaligus akan mengadakan pemberkatan nikah untuk seorang hamba Tuhan yang ada di Sabu. Mereka semua anak-anak ada di Sabu. Kita doakan supaya hambanya boleh kembali pada hari Rabu dengan tidak kekurangan satu apapun. Baik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri
kita angkat pujian besar anugerah-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Benar Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar bagi kami semua. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami seorang diri dalam menapaki hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu datang melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengajar kami, untuk menegur kami, untuk mendidik kami dalam kebenaran, agar kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami semakin taat beribadah kepadamu Tuhan, karena kami percaya kalau kami setia dan taat beribadah kepada Tuhan, sebagai bentuk kasih kami kepadamu Tuhan, Tuhan pasti memberkati kami semua. Bapa, sebelum kami berpisah satu sama lain dari gedung ibadah ini Tuhan, berdoa buat semua umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live di Facebook pada pagi hari ini. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyatakan bagi mereka bahwa Engkau ada buat mereka. Engkau jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang ada dalam gedung gereja pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, beraktivitas dalam sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Barnabas Tuhan, yang Tuhan telah pimpin dia pergi pulang Sabu dalam rangka mengikuti, menghadiri ibadah syukuran anak kekasih yang Tuhan telah panggil terlebih dahulu. Tuhan, Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini, agar mereka senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Berdoa juga buat Bapak Gembala bersama anak-anak semua yang sedang berada di Sabu. Tuhan sertai, Tuhan pimpin mereka, urapi hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Bapa, Engkau berkati kami. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari angkat hatimu, arahkan pandangan mata rohanimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya dengan iman. Turunlah atas kita sekalian segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus tinggal tetap bersama dengan kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Adapun berkat ini kita terima di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.